puji dan sembah Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan ya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari angkat pujian ini lebih lagi sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan dengan iman. Sungguh tak tertandingi, yes Lord, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang jauh melebihi, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sekali lagi say. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh lebih lagi sembah Yesus Kristus Tuhan kita. Dimanapun kita berada saat ini, percayalah Dia bersama dengan kita dan kuasanya tetap sama. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini di Sabtu malam yang indah. Kami boleh sama-sama datang di hadapan Engkau. Walaupun melalui video, melalui YouTube Tuhan, kami percaya kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau dengan bebas di setiap tempat kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau yang beracara untuk ibadah kami hari ini. Dan biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ku tidak takut.
pujian ini dengan iman. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Yesus, Engkau meneguhkanku.
Keadaan saat ini memang gak mudah. Begitu banyak masalah, begitu banyak beban dan pergumulan akan setiap kita. Tapi percayalah, kuasanya Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasanya Tuhan tidak pernah berakhir. Dan kuasanya Dia selalu ada melingkupi setiap kita. Katakan terima kasih, terima kasih. Kau masih lawat kami sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat yang Kau beri. Terima kasih untuk kesehatan yang masih kami terima. Biar hari ini kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau naikkan syukur bagi-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Kirarabaya syatara labara 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 labara. Buka hatimu untuk sembah Dia. Kirarabaya syatara labara 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 yasi. Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, yang kami lakukan. Kita namanya haleluya, haleluya, kita namanya kami mau terus sembah, biar Kau disenangkan Tuhan. Kita namanya kita namanya haleluya, haleluya, haleluya. Kira Bapa Yasi. Mari sama-sama angkat tanganmu dan kata, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, yes Lord, Engkau-lah yang berkuasa atas kami, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Mengatakan
Shalom anak-anak muda, dimanapun kalian berada malam ini, ya kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kalian semua, memberkati kalian semua, apapun yang kalian lakukan di tempat kalian masing-masing, Tuhan tetap memberkati. Terutama Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan karunia-Mu kepada kami semua Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat kami masing-masing, baik kami di rumah ataupun kami di mana Tuhan. Biarlah Engkau tetap menyertai dan menolong kami, melindungi kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bukakan mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai hamba-Mu ini Tuhan, dalam memberikan, menyatakan kasih-Mu kepada anak-anak youth ya Tuhan. Biarlah firman ini berlaku dan firman ini juga Tuhan dapat menyertai kami semua Tuhan, dan kami dapat melakukan firman yang kami sudah sampaikan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membahas daripada firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan, judulnya hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang daripada mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang malam ini saya ingin mensaringkan firman Tuhan, yaitu dua hukum firman Tuhan, hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Hukum pertama yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi, yaitu di ayatnya yang ke-37. Saya bacakan lagi ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Sebagai orang Kristen yang dibersihkan dari dosa dan hati kita didiami oleh Roh Kudus, tentunya kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap pikiran kita. Bagaimana caranya kita untuk mengasihi Tuhan Yesus? Sedangkan kita sendiri tidak melihat Tuhan itu di mana, ya. Cuma kita beriman bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita menuruti segala perintah Tuhan. Ya. Menuruti segala perintah Tuhan. Contohnya kayak apa? Ya. Contohnya kita menuruti firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan atau yang kita sering sebut dengan WPDA. Ya, jadi itu kita menuruti segala perintah Tuhan. Terus yang kedua, kita memegang perintah dan melakukannya. Ya. Kalau kita memegang perintah dan melakukannya, berarti kita harus apa yang kita sudah baca di firman Tuhan. Misalkan jangan mencuri, berarti kita memegang perintahnya dan kita melakukannya. Melakukannya apa? Jangan mencuri, ya kan? Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh mencuri. Ya, dan yang kedua, Tuhan bilang perintahnya yang dia berkata bahwa kita harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita harus baca. Jadi kita harus membaca firman Tuhan itu secara rutin. Tiap hari kita harus baca firman Tuhan secara teratur dan minta Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat dan akal budi untuk mengerti apa yang
firman tuliskan di dalam Alkitabnya dan kita bisa mengerti dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya, contoh yang lain dari perintah Tuhan yang aku ingin bahas di sini adalah contoh satu aja, yaitu menghormati orang tua. Ya, kita sebagai anak-anak muda kadang-kadang kita tidak menghormati orang tua, ya kadang-kadang kita sepelein orang tua kita. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak yang sudah berhasil, misalkan kita anak yang berhasil dalam studi, pekerjaan. Kadang-kadang kalau orang tua mau kasih pendapat, ya anggap sepele. Ih, apaan sih, mama, papa? Ih, apaan? Itu tidak menghormati orang tua, ya. Coba kita lihat di Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16, dan kita akan membandingkan Matius 15 ayatnya yang keempat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi kita harus menghormati orang tua, apalagi kita sebagai anak sekolah, anak yang sedang belajar, dan yang mungkin sudah ada yang bekerja. Kita harus menghormati orang tua kita, apapun jabatan kita, walaupun kita udah pintar atau kita punya jabatan yang tinggi sekalipun, kita tetap menghormati orang tua. Karena kata firman Tuhan bahwa kalau kita menghormati orang tua, umurmu lanjut umurmu. Bukan berarti umur kita, kalau kita tidak menghormati orang tua, umur kita langsung mati, tidak. Tetapi misalnya kita seorang student, pelajar, nah kita berhasil di tanah yang Tuhan tempatkan kita. Tanah yang Tuhan tempatkan kita itu adalah apa? Yaitu sekolah kita. Kita berhasil di sekolah kita kita pandai di sekolah, kita menjadi anak yang baik di sekolah. Itu adalah perintah Tuhan yang di Ulangan 5 ayat 16 ini. Dan yang kedua, orang yang yang bekerja, dia berhasil, ya. Kalau orang yang tidak mengasihi orang tuanya, orang yang tidak mau menghormati orang tuanya, jangan harapkan kita bahwa kita akan berhasil, ya. Misalkan kita mungkin udah bekerja tapi nggak naik jabatan kita itu terus, ya. Karena apa? Kita sombong, ya. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, berarti kita dianggap sebagai orang yang sombong. Tapi kalau kita menghormati orang tua, kita akan berhasil, ya. Ini adalah salah satu perintah daripada firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa main-main, ya, karena ini perintah, contoh, ya, dari perintah firman Tuhan. Kita lakukan. Sebetulnya kalau kita mikir-mikir ya susah juga, ya. Kadang-kadang kan banyak orang yang bebal, yang sombong, yang anak-anak yang sombong, anak-anak yang tidak mau menghormati orang tua. Tetapi kalau kita melakukan dengan penuh kerendahan hati, kita yakin dan percaya bahwa kita akan bisa melakukannya. Yang kita bandingkan di Matius 15 ayatnya yang keempat. Firman-Nya berbunyi seperti ini. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ya. Kita harus mengerti ayah dan ibu kita. Kata firman Tuhan, kalau kita mengutuki ayah dan ibu kita akan pasti mati. Bukan berarti kalau kita misalkan kita mengutuki ayah kita atau ibu kita langsung mati begitu, tidak. Tetapi dalam hal ini kita bisa lihat di ulangan tadi bahwa kemungkinan kita tidak berhasil dalam studi kita, atau kita tidak diberkati Tuhan dalam pekerjaan kita, kita stuck seperti itu aja, nggak maju-maju, ya. Sedangkan kita sering berdoa bahwa selalu berdoa bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi kalau kita tidak melakukan perintah daripada firman ini, Tuhan bilang kita akan mati. Bukan berarti mati jasmani kita, tetapi rohani kita yang mati, ya. Selanjutnya, arti sesungguhnya dari mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita adalah kita harus berusaha melakukan apa yang berkenan kepadanya dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita harus berusaha. Kalau kita hanya mana bisa sih saya melakukan firman Tuhan, mana bisa sih ini, Tuhan bilang harus berusaha, ya. Kita harus berusaha. Nah, pertanyaannya, dapatkah kita melakukan hukum yang
pertama ini. Hukum yang pertama ini adalah hukum mengasihi Tuhan ya. Dapatkah kita melakukannya? Coba kita lihat di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi, dapatkah kita melakukan perintah Tuhan yang pertama ini, hukum Tuhan yang pertama? Tentunya kita harus berusaha bisa, karena Tuhan bilang, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita harus bisa untuk melakukannya, karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita berdalil bahwa susah, bagaimana kita melakukannya, tapi Tuhan bilang bahwa sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi tidak ada alasan untuk bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya kita bisa yang kedua, yaitu hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Yang kita lihat tadi di ayatnya yang ke-39 itu mengasihi sesama manusia. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kita kalau mengasihi sesama kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Kita lihat, yang pertama kita lakukan adalah kita mengasihi diri kita sendiri dulu. Ya. Bagaimana bisa kita mengasihi sesama kita kalau diri kita sendiri kita tidak kasihi? Ya, contohnya gini, misalkan gini. Banyak orang ya bermasalah dengan dirinya sendiri. Banyak anak-anak muda juga seperti itu, banyak sekali ya yang mereka bermasalah dengan dirinya sendiri. Misalkan seperti mereka minder ya, kok aku begini, misalkan minder dengan keadaannya. Misalkan dia merasa, wah aku nggak cantik atau aku nggak ganteng. Nggak ada, di mata Tuhan semuanya itu orang-orang itu ada ciptaan Tuhan yang paling unik. Mereka tuh diciptakan begitu unik oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah minder ya. Jadi kita kalau untuk mengasihi sesama kita ya kita harus lakukan dulu, yaitu mengasihi diri kita sendiri. Yaitu kita tidak boleh minder dengan keadaan kita, dengan keadaan orang tua kita, atau mungkin dengan keadaan misalkan saya hanya begini-begini saja, saya bagaimana, pokoknya kita nggak boleh minder ya. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, ciptaan Tuhan yang unik ya. Jadi kita harus percaya diri sehingga kita dapat melakukan perintahnya, itu mengasihi diri kita sendiri. Itu hukum yang kedua ya. Dan yang kedua, mengasihi sesama artinya kita harus mengasihi dan memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Layaknya kita mendapatkan yang terbaik buat diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin dikasihi oleh orang lain, ya kita juga harus mengasihi orang lain itu dengan segenap hati kita untuk mengasihi orang lain. Jangan kita aku mengasihi dia karena dia juga mengasihi saya. Jangan ya. Jadi jangan kita melihat dia karena dia baik kepada saya, jadi saya juga baik kepada dia. Tidak. Tetapi orang itu kita harus kasihi dengan segenap hati kita. Dan misalkan kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, tetapi kita sendiri tidak memperlakukan itu dengan baik kepada orang lain, itu nggak fair juga ya. Coba kita lihat di Matius 7 ayatnya yang ke-12. Berkata Matius 7 ayatnya yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Kalau kita ingin orang melakukan yang baik kepada kita, ya kita juga harus lakukan itu kepada orang seperti yang kita ingini, yaitu kita ingin diperlakukan dengan baik. Jadi jangan kita hanya mengklaim bahwa kita mengasihi orang lain, tetapi kita sendiri tidak mengasihi mereka. Enggak. Ya, jadi seperti yang di Matius katakan itu, bahwa kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, ya kita juga harus memperlakukan baik pada orang lain kalau kita ingin diri kita diperlakukan dengan baik ya. Nah, yang ketiga ini yang paling agak susah, yaitu mengasihi musuh.
Saya rasa juga semua orang kalau untuk mengasihi musuh kayaknya aduh gimana ya, kayaknya nggak mau gitu loh. Nah, tapi ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kita lihat dulu ya, 1 Yohanes 4 ayat 21 ya. Biar kita lebih mengerti bahwa kita itu tidak mengasihi kepada orang yang baik saja, tetapi juga mengasihi orang yang jahat kepada kita, orang yang membenci kita, kita tetap mengasihi mereka. Yaitu 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Jangan kita mengklaim bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita yang nggak kelihatan, sedangkan orang yang di depan mata kita, saudara kita tidak mengasihi dia, kita membencinya. Ya. Jadi Tuhan kita harus mengasihi musuh kita. Nah, kita bisa nggak mengasihi musuh kita? Tentunya ya secara manusia kita nggak bisa, karena ya dia udah menyakiti kita, udah menjengkelkan, udah membuat kita sakit hati, terus Tuhan suruh kita mengasihi dia. Wah, tunggu dulu, tentunya kita agak berat, tapi Tuhan bilang kita harus mengasihinya, karena Tuhan bilang kalau kita tidak mengasihi orang yang merupakan kalau kita tidak mengasihi orang yang menyakiti kita, kata Tuhan, kita adalah pendusta. Karena kita mengasihi Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Tetapi kita, orang yang kelihatan di mata kita, kita membencinya. Kata Tuhan, kita adalah orang yang pendusta ya. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang yang kita lihat, jangan berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Mikir aja di mana Tuhan Allah itu, kita aja tidak melihatnya. Tapi Tuhan Allah bilang kita harus mengasihi musuh kita. Dapatkah kita melakukan itu? Tentunya kita harus berusaha dengan memohon kepada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kita harus berusaha bahwa kita harus mengasihi orang yang membenci kita, orang yang tidak suka kepada kita, dan orang yang kita tidak suka kepada orang pun kita harus mengasihinya. Tentunya kita harus memaafkan segala kesalahan orang itu ya. Mampu nggak kita untuk memaafkan orang yang sudah membuat kita jengkel, sakit hati? Pokoknya udah nggak bisa diomongin lagi. Tapi kalau kita mempunyai kerendahan hati, mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, tentu kita akan melakukannya supaya kita tidak disebut sebagai seorang pendusta dari Tuhan ya. Jadi kita harus melakukannya. Untuk melakukannya itu tentu agak susah dan sulit bagi kita, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak melihat kita, tidak melihat kekayaan kita, atau tidak melihat apa yang ada di diri kita, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati kita untuk memaafkan sesama kita, untuk mengasihi sesama kita, walaupun mungkin sangat berat bagi kita ya. Nah, pertanyaannya, dapatkah kita melakukan hukum Tuhan yang kedua itu? Mari kita lihat di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Bunyinya demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jadi, ini perintah Tuhan. Kita mengasihi orang musuh kita pun sekalipun karena Tuhan udah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, kita dapat melakukan perintah Tuhan yang kedua ini dengan kita berdasarkan ayat ini. Kalau kita mikir-mikir ya, iya ya, Tuhan udah mengasihi kita lebih dulu. Masa kita nggak mau mengasihi orang lain, ya kan? Tuhan bilang kita harus mengasihi dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran kita. Ya, jadi saya yakin dan percaya anak-anak muda di tempat ini, dimanapun kalian berada, kita yakin dan percaya bahwa firman ini merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita mungkin jauh, tidak berdekatan, tidak saling berinteraksi secara langsung, tapi kita percaya bahwa
Dengan doa kita kepada Tuhan, kita dapat melakukannya. Sebagai ayat penutup, malam ini saya ingin membaca di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jikalau kita saling mengasihi, maka orang yang di sekitar kita akan tahu, dia ini sebagai pengikut Kristus. Wah, anak muda ini adalah orang Kristen, anak muda ini adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kita melakukan perintah daripada Tuhan itu saling mengasihi, identitas kita akan ketahuan bahwa kita itu adalah pengikut Kristus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk malam hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sebagai manusia biasa, kami percaya kalau Engkau yang menolong kami, anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pengertian ilahi daripada Engkau untuk mengerti isi daripada firman-Mu Tuhan, dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak muda di GBI Kunir ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, biar Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Baik itu mereka yang bersekolah, biar Engkau juga memberkati sekolah mereka ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikanlah kepandaian, pengertian ilahi daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang diberkati ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sudah bekerja ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar supaya mereka juga menjadi orang-orang yang sukses dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sangat percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai anak-anak muda GBI Kunir ya Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, biarlah Engkau yang membuat mereka berhasil ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau jagai mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Lindungi mereka ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya ya Bapa. Dijauhkanlah dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Oh penularan virus COVID-19-nya juga Tuhan, Engkau jauhkan daripada anak-anak muda GBI Kunir ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, buat Tuhan Yesus, para pelayan-pelayan-Mu di GBI Kunir ya Tuhan, pelayan-pelayan anak muda di GBI Kunir ya Tuhan. Biar Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan, memberikan hikmat dan akal budi daripada Engkau ya Tuhan, agar supaya mereka dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dengan penuh kasih karunia daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa juga ya Tuhan, buat pemimpin di gereja kami Tuhan, Pastor Iwan dan Pastor Florin Tuhan, serta anak mereka, serta keluarga besarnya ya Bapa. Biarlah Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan, pekerjaan yang mereka lakukan, biar Engkau juga yang membuat berhasil ya Tuhan. Oh Tuhan, juga Engkau tambah-tambahkan hikmat dan akal budi daripada Engkau ya Tuhan, agar supaya mereka dapat memimpin gereja kami Tuhan, dengan penuh takut dan gentar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, bahwa suatu saat juga kami boleh bertemu muka dengan muka dalam ibadah umum ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kesempatan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu berlaku dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami lakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.